Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Sebelum pertandingan, seperti biasa ada konferensi pers dari Ruben Amorim ya. Ini terkait dengan pertandingan Manchester United menghadapi Chelsea. Preview sudah gue bikin dan ternyata ada update terkait dengan situasi squad Manchester United. Langsung aja, gue sudah nonton bagian pertama sebenarnya ya dari wawancara ini, interview konferensi pers ya. Dan gue ambil sumbernya dari Manchester Evening News, jadi ada rangkuman-rangkumannya di sana. Langsung aja terkait dengan kabar tim. Diogo Dalot ini masih absen, Lisandro Martinez juga absen, tapi dua pemain Manchester United yaitu adalah Mason Mount dan juga Matheus Cunha ini tersedia di skuad Manchester United. Jadi mereka ini kembali ya, dan merupakan kabar bagus menurut gue dua pemain ini. Kenapa? Langsung aja dibahas sedikit ya. Di pertandingan awal Manchester United di mana penampilannya menurut gue jauh lebih bagus daripada ketika menghadapi Manchester City, menghadapi Fulham, menghadapi Burnley, dan juga ketika Manchester United khususnya menghadapi Arsenal di pertandingan pembuka. Menurut gue dua pemain ini memiliki peran yang sangat besar, sangat vital juga ya, terutama bagaimana mereka ini bergerak di atas lapangan. Cunha yang menduduki ataupun ditempatkan di posisi gelandang serang sebelah kiri, daya jelajah, determinasi, agresivitas, dan juga intensitasnya gue nilai lebih baik daripada Amat. Pengalaman dari seorang Matheus Cunha di Premier League menurut gue, dan juga motivasi dia yang juga luar biasa besar, ini memberikan energi betul di lini tengah Manchester United, sehingga baik dalam possession maupun tanpa possession Manchester United ini gue pikir lebih baik dengan kehadiran Matheus Cunha. Pun juga pergerakan dari Mason Mount menurut gue secara insting juga nampaknya lebih cocok ditempatkan di gelandang serang dibandingkan Amat ya, yang menurut gue masih harus terus beradaptasi. Dan kalau melihat juga Amat di beberapa pertandingan awal, dia tidak ditempatkan sebagai gelandang serang tapi lebih sebagai wingback. Masih ada ketidakpastian menurut gue kalau melihat dari keadaan sebelumnya di musim-musim sebelumnya dengan mungkin manajer sebelumnya ya, terkait dengan komposisi Amat di dalam skuad Manchester United. Jadi menurut gua kehadiran Mason Mount dan juga Matheus Cunha ini jelas merupakan kabar positif dan semoga bisa menjadi booster bagi skuad Manchester United menghadapi Chelsea. Lalu ditanyakan juga terkait dengan Tyrell Malacia. Nah ini juga yang mungkin Sobat Football United, fans Manchester United bertanya-tanya terkait dengan bagaimana Malacia nasibnya dengan Manchester United. Ruben Amorim mengatakan dia kembali melakukan kontak ya dengan bola dengan tim U21. Setelahnya kita akan lihat. Jadi ya Tyrell Malacia yang tidak ikut pre-season, kondisi fisiknya mungkin juga ditanda tanya. Menurut gua ini diintegrasikan kembali dengan skuad Manchester United, dan ini seperti apa yang dikatakan oleh Ruben Amorim, pemain-pemain yang ingin dilepas kurang lebih seperti itu tapi tidak berhasil ya, ini akan dikembalikan, diintegrasikan kembali ke skuad Manchester United, dan ini yang terjadi dengan Tyrell Malacia. Ruben Amorim sempat juga ditanyakan terkait dengan situasi Garnacho ya. Garnacho apakah butuh lingkungan baru, butuh keadaan yang baru. Ruben Amorim mengatakan bahwa Garnacho saat ini bukan pemain kita. Saya fokus dengan pemain kita. Saya sangat happy dengan Mason Mount dan juga Matheus Cunha yang kembali. Selanjutnya silahkan berbicara dengan manajer Chelsea Enzo Maresca terkait dengan ya pemainnya menurut gue. Dan ini memang jawaban yang tepat karena ya, Garnacho bukan lagi menjadi bagian Manchester United, dan ini akan menjadi bumbu tentu saja dari pertandingan nanti menghadapi Chelsea. Ya Garnacho menurut gue, kayaknya gue sebutkan juga ya kan di preview, pemain ini menurut pengalaman gue hadir di Old Trafford, salah satu pemain yang populer sebenarnya ya. Dan ya saat ini dia ada di kubu seberang, ada motivasi mungkin yang berbeda, tapi gue juga bisa bayangkan tekanan ya, tentu saja ini tidak sama buat Garnacho menghadapi klub lain dan dibandingkan ketika menghadapi Manchester United di Old Trafford. Lisandro Martinez nih, Ruben Amorim memberikan pendapatnya ini sangat penting. Lisandro Martinez ini dekat ke kembali. Ketika Anda memiliki atau mengalami cedera, Anda recover cukup banyak dengan sangat cepat.
lalu ada bagian membosankan, di mana ini seperti Anda tidak bergerak ke tahap selanjutnya. Jadi memang Lisandro Martinez saat ini berada di tahap membosankan itu ya. Hanya latihan fisik mungkin berusaha untuk kembali lagi, tapi ini tidak atau belum terjadi. Dan kadang-kadang ini bisa jadi yang membuat pemain itu putus asa, mental terganggu, karakter goyah ya. Kita kehilangan Lisandro Martinez, kita kehilangan agresivitasnya di saat ini, dan bagaimana dia ini bisa agresif di segala yang dia lakukan. Kita sangat kehilangan dia. Tapi dia selalu ada di sana di setiap pertemuan, dan bahkan di latihan dia tetap tinggal ya di sana untuk memperhatikan atau menyaksikan latihan rekan-rekannya. Saya pikir kita membutuhkan lica di dalam tim ini. Sepakat gue, Lisandro Martinez merupakan bagian yang hilang, salah satu di center back Manchester United, terutama di sebelah kiri ya. Melihat juga bagaimana penampilan Luke Shaw di Derby of Manchester, di Manchester Derby, sorry. Ya, tapi yang paling penting menurut gue adalah dia bisa pulih secara fisik. Karena walaupun visi bermainnya bagus, agresivitasnya tinggi, tapi kalau situasi fisik tidak mendukung, ya ini juga akan membuat Manchester United kembali ke situasi sulit, ke situasi bahaya lagi ya menurut gua. Karena pilihan di sektor sebelah kiri, center back ini menurut gua tidak banyak. Di skuad Manchester United saat ini, Luke Shaw tidak cukup meyakinkan menurut gua. Sekali lagi melihat apa yang ditunjukkan ketika menghadapi Manchester City ya. Leny Yoro juga tidak meyakinkan menurut gua. Matthijs de Ligt bukan posisi naturalnya di sebelah kiri. Harry Maguire pun juga demikian ya. Mungkin Nocer Mazraoui, tapi dari semua nama itu jelas yang paling cocok menurut gua ada seorang Lisandro Martinez. Mungkin Aiden Heaven ya, sempat juga dimainkan di sana, ataupun Tyler Frederiksen, tapi dengan pengalaman, dengan karakter pemenang menurut gue dari Lisandro Martinez, sangat wajar kalau Ruben Amorim mengatakan ya kita sangat kehilangan Lisandro Martinez. Ditanyakan juga pertemuan dengan Sir Jim Ratcliffe, apa yang dibahas di sana. Ruben Amorim bercanda ya, mengatakan kontrak baru, dia menawari saya kontrak baru, lalu dia tertawa. Tidak, bukan itu, tapi ini merupakan sesuatu yang normal ya untuk dia menunjukkan dukungan dan menjelaskan kalau ini merupakan proyek yang jangka panjang. Dia mengatakan cukup banyak ya tentang hal ini di musim pertama. Untuk saya tentu saja bukan, tapi ini merupakan hal yang normal. Saya berbicara dengan dia, dengan Omar Berada dan juga Jason Wilcox, dan berusaha untuk melihat semua data di dalam tim. Jadi ini merupakan pertemuan yang normal, dan kita telah memiliki pertemuan seperti ini sebelumnya. Tapi di momentum saat ini sangat normal, orang-orang sangat memberi atensi di pertemuan kali ini. Seperti gue katakan, memang tidak ada hal yang spesifik, misalnya apakah menuju ke pemecatan atau seperti apa. Cuman yang jelas lebih membahas situasi saat ini. Ini masih di awal musim, gue yakin pasti akan lebih ke permasalahan dan solusi apa yang bisa diberikan, kurang lebih seperti itu ya. Dan seperti gue bahas juga di video sebelumnya, ini merupakan atensi yang luar biasa. Seorang pemilik seperti Sir Jim Ratcliffe hadir di dalam pertemuan ini. Ini sangat suportif, tapi penting untuk tidak terlalu detail hal-halnya. Karena intervensi itu yang gue tidak sukai sih, terutama dari pemilik sebuah klub ke skuad yang ada di atas lapangan. Terkait dengan kebutuhan untuk menang. Dan di dalam sepak bola, dan ini mungkin merupakan klub dengan tekanan paling besar di dunia. Kita ingin menang, dan lagi-lagi Anda bisa mengatakan apa saja. Saya pikir tahun lalu saya sangat kritikal dalam hal bagaimana kita bermain. Saya pikir kita bermain sangat baik ya sampai dengan kotak penalti. Jadi ini terkait dengan bertahan di kotak penalti dan menyerang di kotak penalti. Kita butuh lebih agresif di dalam kotak penalti dan juga lebih klinikal. Selanjutnya saya pikir kita lebih baik ya. Dan dibandingkan dengan tahun lalu kita berada di tempat yang lebih baik. Kita butuh untuk menang. Kita kalah menghadapi Arsenal dan juga Manchester City. Dan di sini kalah ya di awal ini. Dan di sini kekalahan di awal musim, khususnya setelah musim lalu, ini akan menjadi sebuah masalah. Oke. Langsung saja ke pendapat yang lain ataupun pertanyaan yang lain ya. Terkait dengan pendapat setelah pertandingan Manchester City. Setelah Manchester City, Ruben Amorim mengatakan ada banyak hal
yang terjadi di beberapa bulan terakhir yang orang-orang tidak lihat. Dan dia ditanyakan ya, apa ini artinya? Ruben Amorim menjawab, Anda tahu kurang lebihnya seperti apa, Anda di sini sudah cukup lama dan Anda memiliki sumber-sumber Anda. Jadi Anda tahu apa yang saya katakan, tapi saat ini kita fokus ke pertandingan menghadapi Chelsea. Ini nampaknya Ruben Amorim juga ada rasa frustrasi sih menurut gue di pertandingan setelah menghadapi Manchester City, sehingga dia dalam tanda kutip kelepasan sedikit itu mengatakan apa yang dia sebutkan di sana. Dan apa yang telah dilakukan pekan ini, kita menggunakan waktu untuk menganalisa pertandingan terakhir, menganalisa untuk pertandingan selanjutnya, dan mempersiapkan hal-hal yang berbeda. Saya berpikir lagi-lagi kita bermain bagus sampai dengan kita mendekati kotak penalti. Kita butuh lebih klinikal. Dan Anda kalau melihat ya jumlah tendangan, lalu XG dan segala hal ini bagus. Tapi ketika Anda tidak mencetak gol, Anda tidak memenangkan pertandingan, ini tidak ada artinya. Dan lagi-lagi saya katakan seperti setelah pertandingan terakhir ya, bagaimana kita ini menderita gol, kita seharusnya bisa menghindarinya. Kita ini terlalu naif dan kita butuh lebih agresif untuk memenangkan pertandingan. Kita hanya butuh memelihara ya bagaimana kita bermain dengan memperbaiki situasi di kotak penalti lawan dan juga di kotak penalti kita. Dan itu merupakan fokus pekan ini, khususnya dengan Chelsea, yang merupakan sebuah tim yang melakukan crossing dan memiliki banyak pemain di kotak penalti lawan. Dan kita menderita ya ketika pertandingan menghadapi Fulham. Dan kita memiliki banyak persiapan untuk hal tersebut. Ini selalu siklus yang sama, kita menganalisa apa yang kita telah lakukan dan berusaha untuk memperbaiki di pertandingan selanjutnya. Ya kurang lebih itu tadi konferensi pers dari Ruben Amorim. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa, silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, sholat, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.